Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nurhayati Mutas 1712. Oke, di video ini mungkin agak berbeda, tapi sama aja kita mengambil motivasi dari kasusnya Nimonita yang tenggelam di sungai bersama beberapa orang temannya. Jadi buat kalian yang bukan tahu sebenarnya pernah dengar dengan kasus itu, sekarang kita mari cek apa yang bisa kita ambil motivasi dari itu semua gitu. Jangan terpaku dengan sesuatu hal itulah. Jadi di sini sebelum itu saya baca dulu apa kasusnya, bukan baca dulu kasusnya, gimana kronologinya biar kalian paham gitu. Jadi dia itu aktris tercebur ke sungai saat tengah menaiki speedboat bersama beberapa orang teman. Takmonida tenggelam pada Kamis 20 Februari 2022. Kronologinya yang pertama, Takmonida menaiki speedboat Chao Phraya bersama 5 orang nih. Por pemilik speedboat, Patrick manajer, Sen sahabat, dokter berteman, dan Robert pengemudi speedboat. Orang-orang itu semuanya teman dari si Takmonida itu. Mereka rencananya, niatnya gitu, pergi dari Klungton Bridge Bangkok menuju ke Rama Bridge di Nonthaburi sekitar pukul 10.40 malam waktu setempat. Teman-temannya menyebut Takmonida ingin buang air kecil. Karena toilet di kapal rusak, akhirnya dia memilih pergi ke bagian belakang kapal dan duduk di ujung kapal gitu. Patrick sempat bilang, kamu tidak mengenakan pelampung saat naik di speedboat itu. Alasannya karena sang aktris ingin berfoto dan memperlihatkan pakaian renang yang dia gunakan. Itu alasan kenapa dia nggak pakai pelampung saat naik di speedboat itu. Sebelum naik speedboat itu ada kawannya saya pakai ini dulu, tapi dia menyarankan saya nggak ingin pakai karena saya ingin foto. Oke. Dan saat sedang berada di belakang kapal, speedboat tersebut mengalami guncangan. Karena pengendara tersentak, Takmonida pun jatuh ke perairan. Sen menyebut saat ini Takmo sempat memegang kakinya, maaf ya sahabat ya. Tapi Sen sedang fokus ke layar handphone ketika Takmo jatuh ke sungai. Jadi kawannya itu pas si Takmo itu tenggelam, dia sedang sempat memegang kakinya kawan dia, tapi dia lagi fokus ke layar HP gitu ketika Takmo jatuh ke sungai. Patrick di sisi lain sedang memperhatikan pemandangan sekitar, jadi dia tidak sadar Takmo jatuh ke sungai. Usai Takmo jatuh ke sungai, teman-temannya tidak langsung mencari bantuan. Mereka memutuskan untuk mencari Takmo yang terjatuh dulu. Jadi orang itu nggak langsung mencari bantuan buat nyariin si Takmo itu. Mereka masih kita aja cari yang dulu gitu, karena kita masih di sekitaran itu. Mungkin ketemu kita yang nyari itu, orang itu yang mikir, orang itu yang bukan mikir seperti itu, mungkin melaksanakan seperti itu. Dan usai Takmo jatuh ke sungai, teman-temannya pun telah tidak berhasil menemukan Takmo. Orang itu telah tidak berhasil, berulang mereka meminta pertolongan tim penyelamat yang datang pada sekitar pukul 10.50 malam waktu setempat di lokasi kejadian. Tim langsung melakukan penyisiran TKP, tapi karena arus sungai yang sangat deras, ditambah kondisi malam yang cukup gelap, cahaya tidak memadai dari sekitar lokasi. Proses pencarian pun jadi terhambat. Awak speedboat pun berusaha dikontak oleh pihak kepolisian, tapi tidak bisa dihubungi satupun. Polisi memutuskan melakukan investigasi dan menghubungi keluarga Takmo di Nida sekaligus memberi kabar atas hilangnya sang aktris. Jadi pihak polisi pun ingin menghubungi pihak yang speedboat itu, jadi tidak bisa karena mungkin lost kontak atau apa, kita nggak tahu. Yang penting itulah, ini saya baca kasusnya dulu, nanti mungkin saya akan ngambil motivasi buat kalian semua sambil menunggu juga informasi terbaru dari tim penyelamat. Awak speedboat bersama Takmo di saat kejadian pun tak luput dari proses investigasi. Pihak TCSD ataupun Teknologi Crime Supervision melakukan pengecekan terhadap ponsel milik Por, dan dari situ terungkap bahwa Robert mengemudikan speedboat secara ugal-ugalan saat Takmo jatuh ke sungai. Hal yang sama diungkapkan oleh Sen juga. Menurut pengakuan dia, Robert memang sempat kehilangan keseimbangan mengendarai speedboat saat Takmo jatuh ke sungai.
Jadi di sini ini yang saya langsung ambil kesimpulannya di saat jadi kita harus hati-hati dalam keadaan apapun. Bukan kita nggak boleh percaya sama teman, tapi ingatlah hati-hati di mana kalian berada gitu. Apapun kondisinya kalian tetap harus hati-hati. Dan di sini pun dibilang bahwa supir speedboat itu atau pengemudi speedboat itu ugal-ugalan. Ada saksinya, bukan saksi sebenarnya, ada sahabat teman si yang Kang Monida itu bilang bahwa dia emang ugal-ugalan bawa speedboatnya, makanya mungkin dari situ mungkin terjadinya kecelakaan itu. Cuma kita nggak boleh berpikir negatif, mungkin itu udah musibah, tapi percayalah di balik musibah itu pasti ada hikmahnya gitu. Ini saya baca nih ya, ini bukan saya yang ngada-ngada, cuma ini yang saya dapat motivasinya itu. Jadi saksi mata di lokasi sekitar, ada lagi nih, saksi mata di lokasi sekitar beberapa nelayan mengaku melihat speedboat yang dikeranai rombongan sang artis memang melaju kencang dan berbelok tajam. Pas orang itu melaju kencang, ada saksi mata yang melihat bahwa speedboat orang itu dia sangat kencang, pas berbeloknya pun tajam gitu. Hal tersebut kemudian membuat Ford dan Robert didakwa atas kematian Takmo. Ditambah lagi Robert tidak memiliki surat izin mengemudi speedboat yang masih berlaku. Jadi si yang pengemudi ini terdakwa atas kematian sang aktris ini. Dan akhirnya pun jasad Takmo Ida akhirnya ditemukan setelah 38 jam pencarian, tepatnya Sabtu 26 Februari 2022. Jasad Monida ditemukan oleh saudara laki-lakinya sekitar 300 meter dari dermaga di Provinsi Nonthaburi. Kang Monida bernama asli Pataratida Pancawirapong. Dia lahir 13 September 1984 dan merupakan salah satu bintang top di Thailand yang telah meniti karir di industri hiburan sejak duduk di bangku SMA. Beberapa penampilannya ada di Ghost of Menax 2005 dan Bangkok Love Stories 2018. Oke, itu sekitar kasusnya gitu. Jadi kalian dari sini kita bisa ambil bahwa kesimpulannya be careful, selalu hati-hati dimanapun kalian berada gitu motivasinya. Dan kalian jangan lupa selalu waspada dengan keadaan sekitar, baik itu teman kalian ataupun siapapun. Bisa kita misalnya bukan saya bilang jangan terlalu percaya sama orang, tapi bisa dibilang jangan terlalu gampang serahkan semua sama dia. Mungkin kita bisa menggampangkan sesuatu, tapi kita nggak tahu ke depannya. Makanya saya bilang hati-hati. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Tetap hati-hati dan waspada dengan keadaan sekitar. Sekian dulu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum.